Shalom Kak Ocha. Shalom Kak Ica. Gimana kabarnya Kak Ocha? Baik dong, gimana kabarnya Kak Ica? Baik juga dong, kita sapa adik di rumah yuk. Ayo. Shalom adik-adik. Nah, apa kabarnya adik-adik? Pastinya luar biasa. Yes, 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 oke deh. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan kepada kami di saat ini. Kami anak-anak-Mu telah berkumpul lagi Bapa untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Berkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya mau jadi dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Nah adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan kan? Musik! Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih
bersatu dalam doa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah selesai dengan puji-pujian dan penyembahan. Kini tiba saatnya kami untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah telinga-telinga yang mendengar. Biarlah mereka bukan hanya menjadi pendengar tapi menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cerita tentang Raja Daud dan Mefiboset terdapat di kitab 2 Samuel 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Pada waktu itu Israel adalah kerajaan yang paling besar dan kuat. Raja Daud adalah pemimpin kerajaan Israel. Daud masih ingat Saul, yaitu Raja Israel sebelumnya. Walaupun Saul jahat, tapi Daud tetap menghormatinya. Daud juga masih ingat Yonatan, sahabat kecilnya dulu. Daud sangat mengasihi Yonatan karena sangat baik. Tetapi Saul dan Yonatan sudah tidak ada lagi karena mereka kalah dan terluka dalam perang. Daud ingin membalas kebaikan Yonatan. Daud mencari, mungkin masih ada anaknya Yonatan yang masih hidup. Lalu datanglah Ziba, yaitu hamba Saul yang dulu, dan berkata bahwa ada anak Yonatan yang masih hidup. Raja Daud sangat senang mendengar bahwa masih ada keluarga Yonatan yang masih hidup. Anak Yonatan itu bernama Mefiboset. Karena kakinya pincang, maka dia harus diangkat. Mefiboset merasa takut. Apakah Raja Daud akan menghukumnya? Raja Daud berkata agar Mefiboset jangan takut, karena Raja Daud juga mengasihi Mefiboset. Raja Daud memberikan tanah ladang milik Saul kepada Mefiboset. Mefiboset juga diberi tempat khusus di kerajaan, yaitu makan sehidangan dengan Raja Daud. Raja Daud sangat murah hati kepada kakek Saul, Pak Yonatan, dan juga cucunya Mefiboset. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Sudah pasti kalian dalam keadaan yang sehat. Adik-adik, siapa di antara adik-adik semua yang tertarik dengan cerita firman Tuhan yang telah adik-adik nonton tadi? Nah, adik-adik, cerita yang tadi itu terdapat di dalam kitab 2 Samuel 9 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. 2 Samuel 9 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Nah, adik-adik, siapa tahu Mefiboset itu siapa ya? Nah, adik-adik, Mefiboset adalah anak dari Yonatan, sahabat Raja Daud. Dan dia juga adalah cucu dari Raja Israel sebelum Raja Daud, yaitu Raja Saul. Nah, adik-adik, ada beberapa hal menarik yang dapat kita pelajari dari cerita Raja Daud dan Mefiboset. Nah, yang pertama adik-adik, kita lihat bahwa Raja Daud tetap mengasihi Mefiboset. Kenapa? Raja Daud tidak membalaskan dendam untuk menghukum Mefiboset, tetapi Raja Daud memanggil Mefiboset untuk menjadi orang penting juga di istana. Dia menjadi salah satu orang yang duduk makan bersama-sama dengan raja. Adik-adik, Raja Daud tidak membalas kejahatan yang dilakukan Raja Saul terhadapnya, tetapi dia membalas dengan kebaikan. Nah, adik-adik, biasanya ya kalau pemerintahan sebelumnya berbuat jahat, maka
Ketika raja yang baru naik menjadi raja, maka dia akan menghukum semua keluarga dari raja sebelumnya. Akan tetapi, Raja Daud sama sekali tidak melakukan hal yang demikian. Raja Daud malah melakukan yang sebaliknya, yaitu mengasihi keluarga raja sebelumnya, yaitu Raja Saul. Walaupun Raja Saul sudah berniat untuk membunuh Raja Daud, tetapi Daud tetap mengasihi. Nah, adik-adik, di antara adik-adik semua, siapakah yang mempunyai sifat seperti Raja Daud? Apakah adik-adik tetap mengasihi orang yang berbuat jahat kepada adik-adik, ataukah adik-adik membalas lagi dengan berbuat jahat, membalas kejahatan dari orang itu? Nah, adik-adik tidak boleh melakukannya ya jika adik-adik berencana untuk saya harus membalas bulian dari teman saya harus juga membuli dia, atau kalau dia memukul saya harus pukul lagi. Tidak ya, kita belajar dari Raja Daud di hari ini bahwa Daud tidak sama sekali membalas kejahatan yang dilakukan oleh Saul sebelumnya terhadap dia, tetapi dia membalas dengan kebaikan. Nah, adik-adik, selain Raja Daud, siapakah raja di atas segala raja yang juga mengasihi manusia walaupun manusia berbuat jahat terhadapnya? Ayo, di antara adik-adik semua siapa yang bisa menjawab? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya untuk kita semua walaupun manusia berbuat jahat terhadap Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita semua ya, dengan cara rela disalibkan, bahkan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi adik-adik semua harus menunjukkan kasih adik-adik kepada sesama. Sama seperti Raja Daud yang mengasihi Mefiboset, Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua, adik-adik juga harus mengasihi sesama, mengasihi mama papa, oma opa maupun teman yang ada di lingkungan sekitar adik-adik tinggal ataupun di lingkungan sekolah. Oke adik-adik, karena sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik dan juga kakak Ica dipanggil untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesama ya. Baik adik-adik, demikian cerita firman Tuhan yang disampaikan di sore hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Adik-adik harus tetap standby ya. Nah, sebelumnya adik-adik, kita akan berdoa. Bagi adik-adik yang merasa bahwa selama ini ketika orang berbuat jahat, dia juga berbuat jahat membalas kejahatan. Nah, kita berdoa di saat ini ya, minta ampun dari Tuhan Yesus supaya adik-adik mau diberikan roh untuk mengasihi. Baik adik-adik. Adik-adik duduk yang tenang, siapkan hati untuk kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang diberikan di hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu bagi adik-adik, bagi mama papa di rumah yang sudah boleh dengan setia, senang hati, mau menuntun adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus, bagi adik-adik yang merasa bahwa selama ini ketika orang berbuat jahat, mereka juga membalasnya. Tuhan Yesus ampuni adik-adik di saat ini. Berikanlah Roh Kudus untuk menuntun adik-adik agar adik-adik tetap mengasihi semua orang. Walaupun ada orang yang berbuat jahat, biarlah mereka mau tetap mengasihi. Sama seperti Tuhan Yesus yang mengasihi manusia, walaupun manusia sudah berbuat jahat terhadap Tuhan Yesus, kami pun biarlah diberikan roh yang sama untuk mengasihi orang lain, walaupun kadang-kadang ada orang yang berbuat jahat kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tetap tanamkan roh cinta Tuhan bagi adik-adik di rumah agar setiap hari Minggu mereka semua dapat mengikuti dengan baik ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya semua adik-adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu online di saat ini maupun mama papa di rumah semuanya sudah diberkati. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di minggu depan. Shalom. Shalom adik-adik, apa kabar? Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan puji-pujian yang luar biasa. Sekarang kita akan menghafal ayat hafalan yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 yang berbunyi, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Oke adik-adik, jangan lupa menghafal ayat hafalannya dengan baik ya. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu di sore hari ini, kami mau ajak kita sama-sama, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Engkau Allah yang sangat baik, Engkau menjaga kami, Engkau memelihara kami, melindungi kami hingga detik ini Bapa. Ini tibanya Tuhan Yesus, kami sudah selesai dengan sekolah minggu kami di sore hari ini Bapa. Engkau berkati guru-guru sekolah minggu kami yang telah membawa firman. Semoga apa yang telah kami dengar menjadi bekal, menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jaga pelihara kami dimanapun kami berada. Pendidikan kami Engkau pelihara Bapa. Orang tua kami Engkau jaga, lindungi. Engkau pelihara dimanapun kami berada Bapa. Lindungi teman-teman kami, saudara-saudara kami, guru-guru sekolah minggu kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya, amin. Oke adik, sampai jumpa di channel yang sama dan waktu yang sama. Dadah.